Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa anak dengan Down syndrome memiliki risiko 10 kali lipat mengalami kematian akibat COVID-19 jika terpapar. Untuk itu, peran serta orang tua sangatlah penting untuk mendampingi dan menjaga anak melewati masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam segala sisi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada kehidupan anak-anak dengan Down syndrome. Meskipun dengan kondisi yang terbatas, anak-anak dengan Down syndrome harus tetap melakukan kegiatan dari rumah untuk menjaga mereka dari paparan COVID-19. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak dengan kelainan Down syndrome memiliki risiko 10 kali lipat mengalami kematian akibat COVID-19 jika mereka terinfeksi. Studi yang terbit dalam jurnal Annals of Internal Medicine ini juga menemukan peningkatan 4 kali lipat risiko untuk dilakukan rawat inap jika terpapar. Untuk mengantisipasi agar tidak bosan dan tidak melupakan pelajaran yang mereka terima sebelum pandemi, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendampingi anak. Meski cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangkap pelajaran, orang tua diharapkan dapat lebih sabar dan tekun agar kebutuhan pendidikan buah hati tetap terpenuhi. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa tantangan orang tua dalam mendampingi dan menjaga anak dengan Down syndrome, saat ini kita telah terhubung dengan Nindi Hatini selaku Wakil 2 Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome. Langsung kita sapa, selamat pagi Bu Nindi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, alhamdulillah kabar baik. Baik, dengan Ibu Dini ya? Iya, Dini saya. Baik Ibu Dini, di tengah pandemi pastinya semua orang proteksinya luar biasa, terutama anak-anak. Apalagi dengan anak-anak dengan tantangan Down syndrome. Untuk Ibu Dini sendiri, seperti apa sebenarnya hal yang harus dihadapi dan memang harus dipersiapkan untuk bisa mendampingi mereka? Ya, anak-anak Down syndrome ini ada anak-anak yang spesial ya Mbak Dika, tentunya pasti ada berbedanya dengan anak-anak biasa dan memang mereka bergantung kepada pendampingnya atau orang tuanya. Nah, di sini di saat tengah pandemi ini adalah tantangan terbesar bagi kami sebagai orang tua, bagaimana supaya anak-anak kami ini yang penyandang Down syndrome tetap aktif gitu ya, tetap stimulasinya berjalan, karena memang biarpun mereka tetap sekolah online ada yang berjalan ya, tetap berjalan, tapi kan nggak lama ya, itu nggak lama. Jadi sisa-sisa waktu hari-harinya tuh bagaimanalah orang tua itu terus menggali, mencari ide untuk bisa membuat anak-anaknya terus aktif. Karena juga biasanya kalau di sekolah mungkin mereka lebih gampang dengan guru-gurunya. Nah, kalau di rumah nih kan mood bisa beda-beda gitu ya, apalagi sama orang tua gitu ya. Nah, gimana lah tantangan kami sebagai orang tua untuk bisa membuat anak-anak nyaman, terus aktivitas di rumah dan stimulasi mereka terus berjalan. Jadi ya kerja keras ya otak untuk untuk orang tua nih, otaknya untuk terus menggali ide-ide, melakukan kegiatan yang aktivitas yang tentunya positif untuk anak-anak Down syndrome tetap di rumah tapi tetap bisa berstimulasi dan mengasah otak mereka gitu ya, karena mereka gampang lupa Mbak Dika, jadi harus terus stimulasi gitu, dijaga gitu apa yang sudah mereka misalnya sudah tahap apa, nah itu tahapnya harus dijaga jadi nggak sampai turun lagi, begitu Mbak Dika kurang lebih. Baik, jadi memang para orang tua punya pekerjaan rumah yang luar biasa besar untuk bisa terus berpikir kreatif agar anak-anaknya tetap nyaman walaupun di rumah saja, begitu ya Ibu Dini ya? Iya, betul, Nah Ibu betul, Dini, Mbak. kalau kita lihat ini memang akhirnya tidak bisa datang ke sekolah juga, mungkin interaksinya hanya secara daring. Tapi pastinya ada interaksi yang sangat signifikan berkurang. Bagaimana teman-teman atau anak-anak dengan Down syndrome bisa disiasati untuk bisa paling tidak, tadi kan Ibu sendiri bilang suka lupa apa yang tahapan mana yang mereka sudah capai sebenarnya. Bagaimana Ibu menyiasati kondisi semacam ini karena tidak bisa ke sekolah? Ya. Kalau sekolah online tadi seperti yang saya sedikit sebutkan memang masih berjalan ya Mbak Dika ya, tapi memang waktunya nggak bisa lama karena kan mereka konsentrasinya juga nggak bisa lama-lama gitu ya, tapi paling nggak ada lah setiap harinya sekolah online jadi masih lumayan. Nah, untuk kami sendiri dari sisi Potats, Yayasan Potats Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, kami kan juga punya ada yang namanya Rumah Ceria Down Syndrome, Mbak Dika ya. Nah, di sini yang kelas-kelas yang tadinya offline tetap kami jalankan tapi secara online.
Nah, di situ anak-anak Down syndrome-nya Potas masih bisa ibaratnya saling bertemu ya, biarpun nggak berinteraksi langsung, tapi masih bisa hai 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 gitu ya, sedikit masih bisa bertemu melihat muka gitu kan ya. Tapi memang dengan pandemi ini interaksi langsung memang menjadi kendala. Tapi pada dasarnya anak-anak Down syndrome ini juga anak-anak yang ceria ya Mbak Dika ya, termasuk anak saya juga Rizky juga sepertinya dengan ada pandemi ini dan berkurangnya bertemu langsung dengan teman-teman, tetap mereka happy gitu ya. Dan bertemu sedikit aja juga lewat online pada waktu kelas online itu udah happy banget. Kemudian Potas juga berusaha tetap mengadakan kegiatan-kegiatan biarpun secara online gitu ya, misalnya senam bersama gitu ya, atau ada dongeng bersama secara online. Jadi mereka tetap bisa ketemu teman-temannya. Itu membuat mereka tetap happy. Jadi alhamdulillah biarpun terkendala secara sosialisasi, tapi mereka bisa tetap bertemu muka gitu. Jadi tetap aja masih happy gitu aja. Kurang lebih begitu Mbak Dika. Baik, jadi memang ini paling tidak bisa mengobati kerinduan mereka untuk beraktivitas dan berinteraksi bersama teman-temannya ya Ibu Dini. Ibu Dini, kalau kita lihat ini dalam kondisi di tengah pandemi memang protokol kesehatan sangat-sangat istilahnya jadi fokus utama. Dan apakah teman-teman atau anak-anak dengan Down syndrome, khususnya anak Ibu Dini sendiri, dijelaskan juga kondisinya seperti apa? Apakah mereka pernah bertanya atau merasa bingung dengan kenapa harus terus mencuci tangan, kenapa tidak bisa keluar rumah? Bagaimana Ibu Dini dan ibu-ibu yang lain yang mungkin punya anak dengan tantangan yang sama bisa menjelaskan kondisi ini kepada anak-anak? Ya, karena sebenarnya anak Down syndrome sendiri mereka tuh kalau dijelaskan mereka mengerti ya, gitu. Jadi kadang-kadang suka ada orang yang bilang, dia nggak ngerti, salah sama sekali. Mereka sebenarnya mengerti, tapi tetap kita memberikan informasi yang memang mereka informasi yang secara gampang mereka terima. Seperti anak saya Rizky, dia tahu kalau soal virus, soal ada kuman, itu dia tahu. Jadi kita tinggal menjelaskan bahwa sekarang lagi banyak virus di luar, ada virus corona namanya. Nanti kalau Rizky nggak pakai masker atau nggak pakai face shield, nggak rajin cuci tangan, itu bisa kena virus, bisa sakit. Nah itu dengan simple itu aja udah terekam langsung di otak mereka. Rizky itu kalau misalnya hanya ke teras depan rumah aja dia langsung pakai masker, dia pakai face shield gitu ya. Intinya tentang protokol kesehatan yang 3M itu mereka tahu sekali alhamdulillah untuk anak-anak Down syndrome, dan kami juga ada membuat video untuk video 3M itu, dan itu bisa terlihat di video yang dibuat itu juga anak-anak mengerti gitu bahwa mereka harus mengikuti 3M karena di luar ada virus gitu yang membahayakan buat mereka gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak Down syndrome bisa mengerti Mbak Dika untuk kondisi yang ada saat ini, pandemi ini gitu. Baik, bersyukurnya mereka bisa dengan mudah paham dan bisa paling tidak ikut protokol kesehatan yang ada untuk bisa mencegah terpaparnya COVID-19 pada mereka ya Ibu ya. Ibu, kalau kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat tadi pada tayangan awal sebenarnya ada jurnal yang mengatakan dan penelitian bahwa anak-anak dengan tantangan Down syndrome ini sangat rentan terhadap paparan virus dan mungkin akan efeknya lebih besar saat terpapar. Apakah ada vitamin atau suplemen atau memang ada nutrisi tertentu yang memang berbeda dari hari-hari sebelumnya saat masih normal dengan saat ini? Kalau untuk Rizky sendiri semuanya sama Mbak. Vitamin yang dia minum sekarang pun vitamin yang sama sebelum pada saat pandemi. Cuman ya memang kalau sekarang kan tambahannya pagi harus berjemur gitu ya, dia ngerti gitu kita harus berjemur gitu ya, jaga makan aja gitu, olahraga kecil-kecil, tidur yang cukup gitu. Tapi kalau untuk Rizky sendiri secara vitamin masih sama Mbak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin nanti gitu bisa saya tambahkan seperti itu. Jadi semuanya masih sama kalau untuk anak saya sendiri ya, Rizky. Begitu Mbak Dika. Baik, jadi memang perlu menjaga mood mereka juga ya Ibu ya, karena dari hati yang gembira bisa menjaga daya tahan tubuh juga ya Bu ya. Iya, alhamdulillah anak-anak Down syndrome ini memang anak-anak yang ceria Mbak Dika. Mereka selalu happy karena di pikiran mereka tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Pikirannya positif terus itu kan ya. Karena kan kondisi pandemi ini justru positive thinking kan yang diperlukan. Betul. Kan. Nah, mereka memang
memang positif thinking terus gitu, nggak pernah ada pikiran macem-macem. Jadi alhamdulillah lah mereka enjoy semuanya sampai saat ini, dan mudah-mudahan selalu sehat untuk Rizky dan teman-teman semua di luar sana. Baik, Ibu terima kasih banyak telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam untuk Rizky di rumah, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak Dika, salam semangat. Sama-sama. Baik pemirsa, sejenak kita akan berbincang tentang air sebagai sumber kehidupan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.